Shalom, selamat pagi Naposo yang penuh inspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan kita. Baik, renungan hari ini yaitu tentang hidup rukun sebagai anak Allah. Nah, sebelum memulai renungan, mari kita berdoa yuk. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas napas kehidupan yang telah Kau beri dari kami bangun pagi hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, menaiki kami ingin memulai renungan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mampu memahami firman-Mu dan bisa melaksanakan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Dan mari kita membuka ayat yaitu Mazmur 133 ayat 1-3. Sebelumnya aku bacakan untuk kita semua. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, belakangan ini banyak para pemuda merasa lebih asik dan lebih nyaman untuk hidup sendiri. Bahkan saat berkumpul bersama pun, baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya. Pemuda akhirnya rata-rata lebih menikmati bermain dengan gadgetnya, baik sebatas melihat sosial media sampai kepada bermain gadget online. Inilah yang menyebabkan akhirnya para pemuda menjadi kurang dalam hal saling memperhatikan, hingga kepada menyadari bahwa persekutuan itu adalah indah, terlebih dalam kerukunan. Nyanyian ziarah Daud ini menjelaskan tentang bagaimana harusnya bangsa Israel hidup dalam kerukunan. Mengapa demikian? Sebab Raja Daud sendiri menyadari bahwa di sekitar lingkungannya, baik itu bangsa yang dia pimpin, bahkan dalam keluarganya terancam akan dihampiri perpecahan. Juga ada tanda-tanda permusuhan antara satu dengan yang lain. Maka, jalan yang diambil adalah pemazmur, membuat seruan dan ajakan untuk menyadari perlunya hidup rukun. Ada beberapa hal yang perlu disadari tentang teks Mazmur 133 ini, bahwa umat perlu menyadari bahwa adalah hal keharusan untuk hidup rukun, bukan hanya itu. Ini merupakan firman dan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah baik dan indah. Tidak hanya rukun artinya tidak ada keributan atau perpecahan, tetapi juga untuk mau hidup bersama. Hal ini digambarkan dalam peristilah-peristilah yang juga penuh dengan makna. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Minyak dalam hal ini adalah menandakan minyak yang baik atau minyak yang mahal. Dalam arti minyak urapan. Minyak urapan artinya minyak-minyak tertentu yang sangat harum baunya, yang akan membuat setiap orang yang menciumnya terpesona. Minyak urapan yaitu yang dipakai mengurapin Harun, iman yang diberkati dalam menjalankan tugasnya. Lalu, kalimat yang melelehkan ke janggut Harun dan ke leher jubahnya menandakan minyak yang dengan kualitas terbaik itu meluap-luap sehingga mengenai tubuh Harun. Sedangkan pernyataan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion mau menyatakan berkat Tuhan yang tidak disangka-sangka, bahkan di luar logika manusia. Mengapa demikian? Karena gunung Hermon adalah gunung yang dinaungi oleh salju, namun kawasannya sekitarnya sangat kering, sehingga sangatlah mustahil ketika embun akan mengalir ke bukit Sion. Tetapi itu tidak terjadi karena apa? Karena kuasa Tuhan.
perlu disadari bahwa embun melambangkan kesegaran seperti saat manusia yang sudah beraktivitas seharian penuh dengan kelelahan, lalu istirahat. Maka ada sukacita tersendiri saat manusia bangun dan istirahatnya lalu mendapati embun yang mengenainya. Ada kesegaran yang alami, maka dua hal peristiwa itulah yang melambangkan berkat Tuhan yang luar biasa bagi persekutuan-persekutuan yang hidup dalam kehendaknya, yaitu bersatu dalam kerukunan. Para pemuda perlu dinyatakan kembali bahwa persekutuan yang harmoni, yaitu yang hidup dalam kerukunan, tidaklah hidup dalam individualisme. Apalagi perpecahan dan ketidakselarasan, apalagi di masa pandemi yang membuat banyak aktivitas orang-orang untuk di rumah saja yang kita jalani 2 tahun seperti membuat orang untuk enggan hidup bersama, yang akhirnya menimbulkan ketidakkompakan, individualisme, bahkan perpecahan. Maka bagaimana berkat Tuhan akan tercurah bagi orang-orang yang demikian? Yaitu harus kembali kepada panggilan firman Tuhan, bahwa berkatnya yang banyak, indah, mahal yang tercurah bagi orang-orang yang mau hidup rukun dalam kebersamaan, saling peduli dan saling memberkati. Sekian firman hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar hari ini, dan kami juga terima kasih juga Tuhan sudah mengingatkan kami untuk lebih mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup rukun bersama. Biarlah kami sebagai anak Allah selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau beri kepada kami, dan ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita di Sabtu Teduh ini. Semoga firman yang sudah kita dengar tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.